Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Rahmadewi, NPM 19110014, Prodi BK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu kelompok 3, yang berjudul perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Baik, di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok ini ada menurut Dewa Ketut Soekardi. Dewa Ketut Soekardi tahun 2002. Bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari sehari-hari, baik individu maupun sebagai belajar, anggota keluarga dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terus ada yang menurut Prayitno tahun 1995 menyatakan bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu ada menurut Juntika. Menurut Juntika tahun 2003, bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Ada menurut Heru Murgiarso tahun 2007, konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suatu kelompok. Materi umum layanan konseling kelompok diselenggarakan dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dan meliputi segenap bidang kebimbingan. Yang kedua itu ada tujuan bimbingan dan konseling kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum itu secara layanan bimbingan kelompok untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan siswa. Dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan khusus itu untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal per siswa. Yang B, tujuan konseling kelompok. Ada yang pertama itu menurut Dewa Ketut tadi, terus melatih anggota kelompok dapat bertanggung rasa terhadap teman sebayanya. Ada mengentaskan permasalahan kelompok dan dapat melatih kelompok bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Baik, itulah hasil presentasi saya. Maka materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pipin Yuliasari dengan nomor NPM 19110012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang B, tujuan konseling kelompok. Poin pertama yaitu menurut Edi Wibowo, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Poin yang kedua yaitu menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan konseling kelompok meliputi yang pertama yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan banyak orang. Yang kedua yaitu melatih anggota kelompok dapat bertanggung rasa terhadap teman sebaya. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Poin ketiga yaitu menurut Prayitno, konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. 3 yaitu asas bimbingan konseling kelompok. Yang pertama, asas bimbingan kelompok. Dalam kegiatan kelompok terdapat sejumlah aturan ataupun asas-asas yang harus diperhatikan oleh para anggota.
Asas-asas tersebut yaitu yang pertama, asas kesukarelaan, yang kedua, asas keterbukaan, yang ketiga, asas kekinian, yang keempat, asas kenormatifan, yang kelima, asas kerahasiaan, yang keenam, asas kegiatan. B. Asas konseling kelompok. Terdapat beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, yaitu kehadiran pendapat, usulan, atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat kesukarelaan tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kenormatifan, yang keenam asas kekinian. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anis Nopalia, NPM 19110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Ada melalui 4 tahap kegiatan, yaitu A. Tahap pembentukan, B. Tahap peralihan, C. Tahap kegiatan, D. Tahap pengakhiran. Dinamika kelompok dan permainan kelompok. A. Dinamika kelompok. Menurut Slama Santoso, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari 2 individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis jelas antara anggotanya yang satu dengan yang lainnya. Yang B. Menurut Pralito, dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam kelompok, artinya merupakan pengarahan secara serentak yang dapat diartikan digerakkan dalam kelompok tersebut. C. Menurut Winkel, dinamika kelompok adalah studi tentang kekuatan-kekuatan sosial dalam suatu kelompok yang memperlancar atau menghambat sarana dididik yang dapat diterapkan bila sejumlah orang bekerjasama dalam kelompok tersebut bila berperan. A. Fungsi dinamika kelompok. 1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. 2. Memudahkan segala pekerjaan. 3. Mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan tersebut. Keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Dalam dinamika kelompok, untuk mengetahui fungsinya perlu dimengerti pula tanda-tandanya. Menurut Mungin, konseling kelompok memanfaatkan dinamika kelompok sebagai upaya untuk membimbing anggota kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Anggreni, NPM 19110053. Saya di sini melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu peran dinamika kelompok dalam bimbingan dan konseling. Dinamika kelompok berperan dalam memecahkan masalah pribadi para anggota kelompok, yaitu apabila interaksi dalam kelompok difokuskan pada pemecahan masalah pribadi yang dibahas. Dinamika kelompok juga berperan dalam menumbuhkan kehangatan dalam kelompok sehingga semua anggota kelompok dapat berperan aktif menyumbangkan pendapat atau pemikirannya. Lalu ada permainan kelompok pada bimbingan dan konseling kelompok. Salah satu kegiatan untuk menimbulkan dinamika dalam kelompok adalah adanya permainan-permainan yang dilakukan dalam bimbingan kelompok. Yang praktik laksanakan adalah permainan kata berangkai dan bisik berangkai. Lalu dengan adanya ada di pemimpin kelompok A ada syarat. Menurut Profesor Mungin Edi W, ada beberapa syarat menjadi pemimpin kelompok, yaitu yang pertama, kepribadian dan karakter pemimpin kelompok. Kehadiran pemimpin kelompok bisa hadir secara emosional pada pengalaman orang lain. A. Kehadiran pemimpin kelompok bisa hadir secara emosional pada pengalaman orang lain.
B. Kekuatan pribadi meliputi kepercayaan diri dan kesadaran akan pengaruh seseorang kepada orang lain. C. Keberanian. Pemimpin kelompok yang efektif harus sadar berhak mereka perlu menunjukkan keberanian dalam interaksi dengan anggota. D. Kemampuan untuk mengkonfirmasi diri sendiri. E. Kesadaran diri. F. Kesungguhan atau ketulusan minat yang tulus dan sungguh-sungguh. G. Keaslian. H. Mengerti identitas. I. Keyakinan atau kepercayaan dalam proses kelompok. J. Kegairahan. K. Daya cipta dan kreatif. L. Daya tahan. Menurut Forbrust and Stogel dalam buku Dinamika Kelompok karangan Selama Sentosa menyebutkan syarat pemimpin adalah yang pertama, social perspektif. Pemimpin harus dapat memiliki ketajaman dalam menghadapi situasi. Yang kedua, ability in abstract thinking. Pemimpin harus memiliki kecakapan secara abstrak terhadap masalah yang dihadapi. Ketiga, emotional stability. Pemimpin harus memiliki perasaan yang stabil, tidak mudah terkena pengaruh dari pihak luar. Lalu ada menurut Train Trust of Leadership di dalam buku Dinamika Kelompok karangan Selama Sentosa menyebutkan ciri seorang dapat dikatakan pemimpin adalah inteligensi, bahwa pemimpin dinamika inteligensi lebih dari yang lain. Kedua, kematangan sosial dan pengetahuan luas. Tiga, memiliki motivasi sendiri dan dorongan berprestasi. Empat, sikap untuk meyakini hubungan dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Juliani, NPM 19110025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Widya, yaitu tentang B, tugas dan peranan. Menurut Prof. Mungin 2005 107 sampai 105, tugas dari pemimpin kelompok adalah yang pertama itu membuat dan mempertahankan kelompok. Artinya pemimpin mempunyai tugas untuk membentuk dan mempertahankan kelompok melalui wawancara awal dengan calon anggota dan melalui seleksi yang baik. Pemimpin kelompok membentuk konseling. Yang kedua itu membentuk budaya. Setelah kelompok terbentuk, pemimpin kelompok mengupayakan agar kelompok menjadi sistem sosial yang terapeutik. Kemudian dicoba menumbuhkan norma-norma yang dipakai sebagai pedoman interaksi kelompok. Yang ketiga itu membentuk norma-norma. Norma-norma di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota kelompok terhadap kelompok dan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan anggota yang lebih berpengaruh. Sedangkan menurut Prayitno, peran pemimpin kelompok adalah yang pertama itu pembentukan kelompok dari sekumpulan calon peserta. Yang kedua, penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, mengapa, dan bagaimana layanan BKP atau KKP dilaksanakan. Yang ketiga itu pentahapan kegiatan BKP dan KKP. Yang keempat, penilaian segera hasil layanan BKP dan KKP. Yang kelima itu tindak lanjut layanan. Kemudian yang C, keterampilan yang harus dimiliki. Pemimpin kelompok harus menguasai dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan sikap untuk terselenggaranya kegiatan kelompok. Keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki menurut Prof. Mungin 2005 123 sampai 130 yaitu meliputi yang pertama itu aktif mendengar, yang kedua refleksi, yang ketiga menguraikan dan menjelaskan pertanyaan, yang keempat itu meringkas, yang kelima menjelaskan singkat dan pemberian informasi, yang keenam itu mendorong dan mendukung, yang ketujuh itu pengaturan nada suara, yang kedelapan pemberian model dan penyiapan diri, dan yang terakhir atau yang nomor 9 itu penggunaan mata.
Kemudian hasil perubahan anggota kelompok. Hasil yang diharapkan pada kelompok yaitu dengan memperoleh pemahaman baru dari kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Juga terentaskannya masalah anggota dalam kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Anggota dapat terbuka dalam mengungkapkan pendapat, saran, ataupun masalah. Kemudian itu terciptanya hubungan yang hangat atau terciptanya dinamika dalam kelompok. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Christine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christine, NPM 19110032. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan unsur-unsur kelompok. Yang dimaksud adalah para anggota kelompok adalah seluruh peserta kelompok masing-masing yang melibatkan diri dalam kegiatan itu. Yang artinya anggota-anggota pada dalam kelompok tersebut adalah orang yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Pemimpin kelompok adalah orang yang bertanggung jawab, yaitu orang yang bertanggung jawab adalah konselor. Aturan kelompok adalah berbagai ketentuan yang hendaknya dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggota kelompok dan pemimpin kelompok atau konselornya tersebut. Aturan didasarkan pada asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan keterbukaan, dan kenormatifan. Tetap harus didasarkan pada asas kerahasiaan tersebut, lalu kesukarelaan, kegiatan keterbukaan, dan kenormatif. Lalu yang kedua adalah aspek pelaksanaan kegiatan. Aspek-aspek kegiatan dalam bimbingan kelompok dan konseling dapat diidentifikasi, yaitu tujuan kegiatan, jumlah anggota, peranan anggota kelompok, suasana interaksi, sifat isi pembicaraan, frekuensi kegiatan dan pelaksanaannya. Perbedaan dalam aspek-aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat dilihat pada matriks berikut. Tabelnya ada di makalah, jadi bisa sambil lihat dengar pembahasan saya dan bisa sambil menyimak makalah ya. Perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling. Di sini akan saya kasih tunjuk. Di BK bimbingan konseling kelompok ada nomor 1 membahas masalah atau topik umum secara luas. Konseling kelompok ini adalah membahas dan memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu yang di nomor 2 adalah upaya tidak langsung untuk mengubah sikap dan perilaku klien melalui penyajian informasi. Lalu konseling kelompoknya adalah upaya langsung untuk mengubah sikap dan perilaku individu yang bersangkutan. Yang nomor 3 ada bimbingan konseling kelompok beranggotakan jumlah besar antara 15 sampai 30 orang. Lalu ada konseling kelompok tergantung pada kadar atau kekuatan kebersamaan yang ideal maksimal 6 meskipun biasanya bersekitar antara 4 atau 8. Lalu yang nomor 4 bimbing konseling kelompoknya adalah bersifat instruksional. Lalu konseling kelompoknya bersifat interpersonal. Yang nomor 5 itu bersifat pencegahan atau preventif. Lalu konseling kelompoknya itu bersifat pengentasan atau kuartif. Lalu nomor 6 dilakukan dalam bentuk latihan atau diskusi. Lalu konseling kelompoknya dapat dilakukan di mana saja di tempat yang nyaman dan kondusif untuk proses konseling. Karena menurut saya konseling itu benar-benar emang harus di tempat yang kondusif supaya bisa terasa nyaman, mudah untuk bercerita dan tidak ada yang tertutup-tutupi. Bisa dengan sukarelanya dia untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadinya, tentang permasalahan-permasalahannya. Lalu yang ketujuh ada perilakunya tidak harus yang ahli, pelakunya tidak harus yang ahli. Lalu konseling kelompoknya itu ada pelakunya harus yang ahli dan diperlukan insight. Nomor 8 ada bersifat umum dan tidak rahasia. Konseling kelompoknya itu harus bersifat pribadi dan rahasia. Nomor 9 multiarah, mendalam dan melibatkan aspek kognitif. Konseling kelompoknya multiarah dan dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Lalu nomor 10 kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Dari konseling kelompoknya kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan pemecahan masalah tersebut.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5 itu bersifat pencegahan atau preventif. Lalu konseling kelompoknya itu bersifat pengentasan atau kuartif. Lalu nomor 6 dilakukan dalam bentuk latihan atau diskusi. Lalu konseling kelompoknya dapat dilakukan di mana saja di tempat yang nyaman dan kondusif untuk proses konseling. Karena menurut saya konseling itu benar-benar emang harus di tempat yang kondusif supaya bisa terasa nyaman, mudah untuk bercerita dan tidak ada yang tertutup-tutupi. Bisa dengan sukarelanya dia untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadinya, tentang permasalahannya. Lalu yang ketujuh ada perilakunya tidak harus yang ahli, pelakunya tidak harus yang ahli. Lalu konseling kelompoknya itu ada pelakunya harus yang ahli dan diperlukan insight. Nomor 8 ada bersifat umum dan tidak rahasia. Konseling kelompoknya itu harus bersifat pribadi dan rahasia. Nomor 9 multiarah, mendalam dan melibatkan aspek kognitif. Konseling kelompoknya multiarah dan dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Lalu nomor 10 kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Dari konseling kelompoknya kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan pemecahan masalah tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rendra Putri, NPM 19110037. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bimbingan informatif. Bimbingan kelompok yang bersifat informatif lebih menekankan aspek penyampaian informasi kepada individu. Dari bentuk ini, individu memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Macam-macam bimbingan kelompok yang bersifat informatif adalah seperti bimbingan dalam pengajar, ceramah kelas, pemberian nasihat, pemberian informasi langsung, pemberian informasi melalui media tulis, yaitu media tulis cetak, film, dan sebagainya. Yang kedua, aktivitas dalam kelompok. Bentuk aktivitas dalam bimbingan kelompok lebih menekankan aspek kegiatan-kegiatan individu anggotanya untuk mencapai tujuan bimbingan. Dalam bentuk ini, bantuan yang diberikan kepada individu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, di mana setiap anggota dapat berperan serta dari pengalamannya dalam berperan serta melalui kegiatan kelompok. Individu dapat mengembangkan dirinya. 3. Bimbingan penyembuhan. Bimbingan kelompok yang bersifat menyembuhkan menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana untuk menyembuhkan gejala-gejala gangguan pada individu. Melalui aktivitas dalam kelompok diharuskan terjadi penyembuhan atau perbaikan terhadap individu yang mengalami hambatan atau gangguan pribadi. Misalnya, seorang siswa yang merasakan tidak dapat perhatian dan penghargaan dapat dibentuk dengan kegiatan bermain peran dalam kelompok, yang dapat digolongkan bimbingan kelompok yang bersifat terapeutik atau menyembuhkan adalah sosiodrama, psikodrama, penyuluhan kelompok, psikoterapi kelompok, aktivitas kelompok. Jadi kesimpulannya, yaitu bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan pengarahan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Istilah bimbingan kelompok sering digunakan untuk mengacu pada bagian program bimbingan yang dilakukan dengan sekelompok individu daripada mengembangkan dirinya. 3. Bimbingan penyembuhan. Bimbingan kelompok yang bersifat menyembuhkan menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana untuk menyembuhkan gejala-gejala gangguan pada individu.
Melalui aktivitas dalam kelompok diharuskan terjadi penyembuhan atau perbaikan terhadap individu yang mengalami hambatan atau gangguan pribadi. Misalnya seorang siswa yang merasakan tidak dapat perhatian dan penghargaan dapat dibentuk dengan kegiatan bermain peran dalam kelompok yang dapat digolongkan bimbingan kelompok yang bersifat terapeutik atau menyembuhkan adalah sosiodrama, psikodrama, penyuluhan kelompok, psikoterapi kelompok, aktivitas kelompok. Jadi kesimpulannya yaitu bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan pengarahan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Istilah bimbingan kelompok sering digunakan untuk mengacu pada bagian program bimbingan yang dilakukan dengan sekelompok individu daripada individu perseorangan. Sedangkan konseling kelompok merupakan suatu proses yang jumlahnya dapat bervariasi, yang ide maksimal 6 meskipun biasanya jumlah tersebut berkisaran antara 4 sampai 8. Konseling kelompok adalah suatu proses interpersonal yang dinamis yang menitik beratkan atau memusatkan pada kesadaran berpikir dan tingkah laku, berorientasi pada kenyataan, ada rasa saling percaya mempercayai, ada pengertian, penerimaan, dan bantuan. Perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat dilihat berdasarkan kandungan unsur-unsur kelompok dan aspek-aspek pelaksanaan kegiatan. Unsur-unsur kelompok meliputi tujuan kelompok, anggota kelompok, pemimpin kelompok, dan aturan kelompok. Aspek-aspek kegiatan dalam bimbingan kelompok dan konseling dapat diidentifikasi, yaitu tujuan kegiatan, jumlah anggota, peranan anggota kelompok, suasana interaksi, sifat isi pembicara, frekuensi kegiatan, dan pelaksanaannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.